Salam literasi, salam revolusi, salam lestari. Perkenalkan, nama saya Andre, bapak dua anak yang syukurnya banyak terjebak pada pilihan-pilihan rumit di masa lalu. Sebenarnya saya membahas tentang video saya yang kemarin. Di situ saya menyatakan bahwa saya tidak setuju jurusan filsafat ditutup atau dihapuskan. Kemudian ada yang komen, menyerang saya dengan retorika yang luar biasa, kalimat-kalimat langitan, asik sebenarnya, karena kalimat-kalimat tersebut men-flashback saya ke tahun-tahun 2004-2008, karena acap kali menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Cuma sayangnya dia nggak nonton video sampai selesai, jadi dia tidak ketemu substansi, dia terjebak di thumbnail, sampai akhirnya dia nyerang saya secara barbar. Barbarnya elegan lah, dia menggunakan retorika yang bagus, tinggi-tinggi kalimatnya, luar biasa. Padahal substansi dari video itu sederhana sekali. Ya, begini, kalau kita bahas lagi tuh tentang filsafat. Sebenarnya dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari kita bisa aplikasikan atau kita bisa gunakan logika yang ada dalam filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya saya mengajar silet tradisi berdiri khas Minangkabau. Sebut saja nama induk ilmunya itu dikenal dengan gerakan batang atau dasar basic. Gerakannya sederhana, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita analogikan itu sebagai filsafat, ibu dari filsafat. Oke, kemudian dari gerakan yang begini nanti bisa jadi lanjutannya tuh, 1, tepak, jatuhkan, banting, pukul ke bawah. Nah, anggap jurus yang baru saja saya praktekkan itu menjadi sebuah anggap saja namanya dalam filsafat pecahan itu menjadi matematika. Next ada lagi, buang keluar, pukul rusuk, hantam siku, putar kepala, hantam ke lutut. Misalnya itu menjadi biologi. Kan ada lagi yang ketiga, basicnya begini, dari sini bisa ambil kepala, putar, trap, jatuhkan lagi ke bawah. Sebut saja itu nanti namanya menjadi fisika. Jadi kenapa saya bilang filsafat itu tidak perlu dihapuskan? Kalaupun filsafat itu dihapuskan, dia tetap hidup. Hidup di mana? Di orang-orang yang mempelajarinya. Nah, contoh saya, ketika guru saya mengajarkan gerakan dasarnya seperti ini, dia menunjukkan satu buah pecahan dasarnya, kemudian otak saya berdialektika, bagaimana misalnya nanti orang yang melakukan serangan itu seperti hook, serangan hook, pukulan hook, atau pukulannya elbow misalnya. Nah, bagaimana saya antisipasi dengan gerakan yang seperti tadi itu? Nah, otaknya akan berkembang tuh. Ya kan, ada persoalan, kita harus temukan jawabannya. Dari jawaban ini akan lahir persoalan baru. Nah, begitu kan proses dialektikanya. Akhirnya saya temukan, kalau misalnya dia selama basic diajarkan begini karena yang diantisipasi adalah tusukan, jadi tangkapannya agak ke bawah, kemudian ketika dia ngambil hook, kita bisa ngambil lagi, cuma tinggal ini di atas sedikit, tap, gitu. Tap, ambil, nah kita bisa masuk. Atau misalnya elbow-nya masuk, elbow nggak mungkin diblok, nggak mungkin ditangkap, nggak mungkin ditakis, caranya dielak kan, set, elbow-nya meleset, nah kita bisa ambil pangkal ketiak, tarik tangan, putar. Nah, itu perkembangannya lagi tuh, semakin berkembang zaman, diaplikasikan lagi. Bagaimana dengan permainan pisau, bagaimana dengan permainan karambit atau permainan golf, bagaimana dasar yang diajarkan di awal tadi yang sederhana itu akhirnya kemudian pecah-pecah berkembang dengan berbagai ragam aplikasi. Kemudian bahkan di aplikasi selanjutnya itu kita malah nggak ketemu lagi bentuk dasarnya yang seperti ini, tapi apakah disebut
gerakan dasar itu sudah tidak ada lagi. Salah, justru gerakan dasar itu ada. Di mana dia melekat? Dia melekat di dalam mindset, sehingga melahirkan otomatisasi gerak dalam tubuh yang bisa merespon cepat dari dasar yang satu tadi, itu bisa merespon cepat ke bentuk ragam aplikasi yang berbeda. Nah, anggaplah ragam-ragam aplikasi itu adalah ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Jadi mau dimatikan sekalipun, filsafat itu, dia tetap hidup dalam seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ya, kenapa saya tidak setuju jurusan filsafat ditutup? Andai saja misalnya nanti gagasan Bung Ferry Irwandi itu jadi bahwa semua disiplin ilmu, baik dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, menggunakan atau mempelajari akan masuk pelajaran ilmu filsafat, kita sudah punya dosen-dosen yang kapabilitas. Pada dosen-dosen tersebut ya mereka lah sarjana-sarjana lulusan filsafat. Karena kita menganggap hari ini kita sudah berada dalam dunia yang serba canggih, ya kalau kita mau belajar lagi ke masa lalu, sebenarnya pembangunan zaman itu luar biasa. Mesopotamia luar biasa dengan arsitektur bangunannya, bahkan ada bangunan-bangunan tadi canggih yang dibangunannya dari putih telur tanpa menggunakan semen, kuat dan bertahan sekian abad. Enggak? Apa kita mau bilang orang dulu lebih goblok dari zaman sekarang? Enggak. Cuma dibilang mereka mundur, ya enggak. Justru yang kita nikmati hari ini, aksara yang kita nikmati hari ini, lisan yang kita nikmati hari ini, semua yang kita nikmati hari ini adalah karya-karya para pendahulu kita. Analogi kedua adalah ayam. Karena saya baru mau belajar ternak ayam. Untuk menghasilkan sebuah kualitas ayam jago, itu dibutuhkan induk ayam. Oke? Di induk ayam ini dia mewariskan darah. Darah yang akhirnya menjadi telur, telur itu ditetaskan. Ada darah si ibu di dalam tubuh si anak. Kita analogikan darah tadi itu adalah ilmu filsafat itu. Melekat di anak-anak. Mau sampai 8 generasi, mau sampai 12 generasi, di darah itu nggak bisa ditipu. Tidak ada evolusi yang akan mengganggu, yang akan mengganti kekuatan darah tadi. Nah, anggaplah darah itu adalah filsafat di dalam tubuh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Begitu saya menyederhanakannya. Dan kalau masalah track record, saya bukan cuma sekedar ngebacot perihal filsafat, saya bukan cuma sekedar ngebacot perihal Marxis. Saya salah satu agitator propaganda di salah satu organ pergerakan yang lumayan besar pada saat itu. Saya sudah organisasi rakyat langsung ke basis. Dialektika seperti apa yang mau Anda pertanyakan tentang perjalanan saya? Jadi, dari sekian persoalan perihal filsafat, sama sekali saya tidak menolak pendapat dan argumentasinya Bung Ferry Irwandi, sama sekali tidak. Saya menikmati masa mahasiswa saya sebagai aktivis, saya menikmati masa mahasiswa saya sebagai demonstran, saya menikmati masa mahasiswa saya dengan diskusi-diskusi publik, orasi-orasi. Saya lalui itu dengan penuh hikmat dan saya merasakan impact-nya di hari ini. Anda udah pernah merasakan digebuk pamong ketika mengadvokasi pedagang kaki lima yang digusur dari tempat dia berdagang? Militansi itu lahirnya dari ideologi. Ideologi itu harus dipelajari secara komprehensif melalui ilmu-ilmu filsafat. Jadi ya, mau dihapuskan atau tidak dihapuskan, filsafat itu tetap hidup di dalam seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Terima kasih yang sudah komen. Kita bebas berbantah-bantahan dalam pemikiran. Salam lestari, salam revolusi, salam kebebasan.